Sekarang orang ngundangin aku sebagai seorang advisor nggak bisa. Selama ini kan aku main diundang sebagai konsultan, nggak jalan. Kan nggak boleh bergerumun, nggak boleh berkelompok, nggak boleh dalam suatu seminar, ya kan? Dari mana penghasilan aku? Sedangkan itu penghasilan utama aku kan sebagai advisor. Sudah. Tapi kan aku kan orangnya nggak patah semangat. Minta sama Allah, ya Allah berikan aku jalan terbaik berhidupku yang tidak mengandung riba. Gitu kan. Karena di saat itu gencar tuh nih yang namanya fintech itu. Wah. Sampai sekarang itu kan di handphone apa sih nawar-nawarin via email banyak loh. Anda butuh pinjaman gini-gini. Godaan lagi dari teman juga. Dari perbankan. Don, mau nggak lo ini deh waktu tertentu deh gitu ya. Jadi kita kerjasama, misalnya aku mau nganin ini, aku hire dirimu gitu. Aku gitu. Ya kayak sekarang fintech itu kan mereka lagi banyak uang nih, harus disalurin kan, kalau nggak repot mereka. Harus disalurin kredit itu. Minta sama Allah begitu, ya Allah berikan aku sesuatu yang baru sebenarnya. Ini tidak pernah aku jamah sebelumnya gitu. Nggak pernah. Dulu pernah di zaman aku punya rental mobil, aku buat infish. Masih ingat nggak infish? Tahu yang ikan tuh. Ikan, ada ikan gurame, ikan lele, ikan mas, ikan patin, sama ikan nila, sama mujair. Yang aku udah bersihkan, kasih bumbu, aku frozen, ya kan? Jual. Nah, itu juga lumayan, Cuma karena dulu fokus ke rental mobil, akhirnya itu agak terbengkalai kan. Karena itu sampingan. Karena waktu itu aku bingung, mobil udah pada jalan semua, ngapain ya gitu kan. Jadi kesibukan jadinya kan. Dapatlah seperti itu. Nah, mobil ini juga ternyata nggak bertahan lama. Masuk yang pertama kali Uber 2013. Tung diantam sama Uber. Masuk lagi Grab. Waduh. Namanya kita masih konvensional kan? Iya, rental mobil yang masih iyalah, masih grow up gitu kan. Hadiah hajar ya, gulung tikar. Masya Allah. Tapi itulah pengalaman yang ya mungkin memang sudah jalannya harus hijrah. Iya kan? Hijrah, aku hijrah. Kerja sebagai konsultan di perusahaan minyak. Baru 1 tahun minyak sampai 13 per barel, $13 per barel. Itu di bulan Februari. Nggak taunya tambah lagi Covid. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudahlah. Ya tinggal mungkin memang sudah saatnya sekarang ini apa yang ada sekarang ini yang dijalanin dan fokus. Mungkin itu petunjuknya. Maka itu pernah waktu itu aku sampaikan kan, sebenarnya Covid ini mengajarkan kita itu untuk berkreasi. Atau lebih tepatnya kita hijrah. Berdagang. Karena mungkin cara yang lama itu suatu saat nanti tidak berlaku lagi kan dengan adanya teknologi seperti ini. Dan memang kenyataannya tanpa ada kantor pun tetap berjalan perekonomian itu, walau tidak sehebat waktu itu, karena masih belajar nih. Masih belajar ini, proses belajar memang. Gitu. Karena kan juga mungkin nggak ada yang menyangka mungkin belajar dari rumah, kerja dari rumah, ya kan? Semua kan taunya 9 to 5 kantor, seperti itu kan. Hebat bahasa Inggrisnya 9 to 5 kan? Apa? 9 to 5 ya? Kata tetangga gitu, bilangnya dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Jam 9 masuknya, berangkatnya dari rumah jam berapa? Jam 8. Hah? Jam 8 memang kantornya sebelah sana. Enggak, kalau kantornya di daerah Jakarta. Habis subuh di jalan. Macetnya lagi. Hitung kan. Hitung deh, misalnya dulu aku ya bekerja, rumah aku di Cibubur. Aku kerja di Blok M. Masuk 7:30. Berangkat tuh 5:30 nih. Terlambat dong. Hah? Terlambat nggak? 5:30 itu waktu itu belum terlambat. Kan terakhir aku 2008 kan belum terlambat. Tapi pas-pasan gitu. Jam 7:04, 7:10 sampai situ. Itu 5:30. Berarti kalau ditarik itu 2 jam sebelumnya kan.
kita sudah berangkat di rumah. Berangkatnya kita sama pulangnya kita lebih lama kita nyampe di rumahnya. Iya. Ya kan? Jadi kalau dihitung itu sebenarnya nggak 8 jam. Rata-rata kita menghabiskan waktu kita tuh 12 jam bekerja pulang pergi. Udah mau waktu pergi waktu pulang ya. 12 jam. Sekitar gitulah. Nah, itu rutin setiap hari, rutin seperti itu. Rutin. Dengan pola yang sama, dengan jalur yang sama, dengan sistem yang sama. Rutin. Monoton ya. Monoton. Nah, itu salah satu pertimbangan aku, kalau kita hitung dengan kalkulasi uang gitu kan, kita menghabiskan 12 jam per hari dengan uang yang kita terima, bukan tidak bersyukur, tidak bersyukur, kita bersyukur dengan uang kita terima, dengan waktu yang kita buang waktu itu, kita bekerja, ibaratnya kita buang lah, kita nikmati lah. Kalau kita buang, kita nikmatin waktu bekerja selama 12 jam itu. Dengan masa kerja yang kita peroleh, nggak seimbang bagi aku. Nggak seimbang. Nah, itu salah satu faktor. Selain daripada memang aku benar-benar hijrah ya. Gara-gara aku hijrah benar lah. Akhirnya keluar 1 Agustus 2008. Karena aku masuk 1 Agustus 89. Jadi aku mencari, sebenarnya aku udah mau berhenti itu sejak 2 tahun yang lalu. Tapi aku udah mencari hari Jumat. Untuk berhentinya? Untuk berhentinya itu hari Jumat pas tanggal 1 Agustus. Karena aku mulai bekerja waktu itu hari Senin 1 Agustus. Jadi aku harus berhenti 1 Agustus hari Jumat. Rasulullah kan lahir di hari Senin, ya kan? Wafatnya Jumat. Hari besarnya agama Islam Jumat. Jadi 2 hari itu bagiku spesial. Aku carilah hari Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2008. Dapatnya di 2008. 2008. Itu. Bayangin selama 2 tahun menunggu 2008 itu aduh. Tapi kan tetap bekerja biasa-biasa aja kan, ya. Lo nggak merubah speed atau apanya segala enggak kan? Enggak. Jadi justru si nasabah itu aku suruh lunasi malah. Pak, Bapak lebih baik lunasi aja Pak. Coba Bapak belajar untuk mandiri tanpa bantuan bank. Bapak turunin plafon pelan-pelan gitu. Jadi nasabahku dari sekian itu akhirnya di bawah 10. Karena mereka udah bisa melunasi, dengan mereka bisa melunasi kan bagus. Iya, ada yang bisa melunasi.